Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mengajak warga untuk berzakat di akhir tahun. Zakat menjadi momen penting bagi umat Islam untuk mempertegas kepedulian sosial. Zakat merupakan salah satu rukun yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Menjelang pergantian tahun, banyak umat Islam yang memanfaatkan waktu ini untuk menunaikan kewajiban zakat. Kita akan berbincang mengenai zakat akhir tahun bersama pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI bidang pengumpulan Rizaluddin Kurniawan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi waktu Jordan. Baik, Bapak sedang di Yordan ya Pak ya. Pak Rizal, kita langsung berbincang tentang apa yang dimaksud dengan zakat di akhir tahun dan mengapa perlu dibayarkan. Iya, zakat akhir tahun ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim, dan akhir tahun merupakan hitungan penuh harta dimiliki. Jadi apabila kita sudah memiliki harta zakat sesuai dengan kadar dan sesuai dengan waktunya 1 tahun penuh, maka itu wajib dijalankan zakatnya oleh segenap kaum muslimin. Nah, inilah zakat kewajiban yang menerapkan adanya yang disebut dengan nisab dan haul, ada ukuran dan waktu. Nah, saat ini 1 tahun ini bisa dihitung dari kalender Masehi ataupun juga Hijriah. Nah, tentu banyak dari perusahaan atau perorangan yang menghitung dengan Masehi, maka itu juga bisa dilakukan. Nah, kenapa perlu dikeluarkan? Karena tentu ini adalah bagian dari rukun Islam dan ini adalah wajib. Dan tentu yang merasakan manfaatnya mengeluarkan zakat ini adalah pembayar zakat itu sendiri yang utama. Lalu nanti para penerima manfaat. Itulah hebatnya Islam, adanya distribusi kekayaan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Pak Rizal, bagaimana prosedur perhitungan zakat mal yang harus dibayarkan pada akhir tahun? Ya, tentu di akhir tahun ini harus dihitung dulu jumlah harta kita setelah penuh 1 tahun dan berapa kadarnya dan juga objek zakatnya. Kita tentukan, contohnya zakat penghasilan atau zakat perdagangan. Kalau sudah kita ada memiliki keuntungan sesuai dengan kadar zakatnya, lalu sudah memenuhi 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tentukan harta yang dimiliki penuh, apakah ada untungnya tumbuh, lalu sudah 1 tahun pas pada Masehi ini, lalu maka keluarkanlah zakatnya. Pak Rizal, jika kita bicara soal manfaat zakat, apa saja Pak manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam mengurangi ketimpangan sosial, Pak Rizal? Ya, manfaat zakat ini yang utama justru kepada pembayar zakatnya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang membayar zakat itu, dia hartanya dan dirinya akan dibersihkan dan disucikan, lalu akan ditumbuhkan, lalu akan dijaga hartanya, dan tentu terakhir adalah akan ditentramkan hatinya karena membayar zakat. Dan yang kedua adalah manfaat untuk para penerima zakat yang disebut dengan mustahik, begitu ya. Nah, untuk mustahik tentu ini sangat besar sekali, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan juga untuk pemberdayaan ekonomi kemandirian mustahik, yang akhirnya adalah kemiskinan bisa ditanggulangi dan ketimpangan bisa tidak terlalu gapnya terlalu jauh, begitu. Lantas bagaimana cara yang mudah dan juga praktis membayar zakat melalui Basnas, Pak? Cara yang paling mudah adalah tentu berkonsultasi langsung ke Basnas. Kami punya kanal, semua bisa diakses, termasuk juga online, juga telepon ataupun juga jemput zakat. Kami bisa menghitungkan. Nah, kami bisa menghitungkan zakat harta yang dimiliki oleh para muzaki, dan kami bisa nanti menghitungkan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Itu lebih mudahnya. Karena kalau menghitung zakat sendiri khawatir ada kesalahan atau terselip lalu ada kekurangan. Nah, maka kami dari Basnas siap menghitungkan berapa zakat perusahaan. Bahkan di website kami juga ada kalkulator zakat yang itu bisa diakses. Lebih mudahnya memang menghubungi Basnas, bisa lewat sosmednya, call centernya dan sebagainya. Pak Rizal, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menunaikan zakat di akhir tahun agar sesuai dengan ketentuan syariat? Pertama tentang status hartanya ya, itu harus
hartanya dimiliki penuh, juga mengalami pertumbuhan atau ada keuntungan begitu ya. Lalu objeknya juga harus jelas. Tentu harta-harta yang haram itu tidak bisa dizakatkan. Jadi objeknya tentukan apakah perdagangan, bisa juga jasa atau juga penghasilan, dan tentukan. Lalu nanti dihitung nisabnya sudah 1 tahun atau belum, lalu kadarnya. Nah, rata-rata zakat ini adalah besarannya 2,5%, begitu ya, baik itu zakat penghasilan maupun juga zakat perdagangan, maupun juga jasa, kecuali ada zakat pertanian atau zakat temuan. Rata-rata 2,5%, dan keuntungan mengeluarkan zakat ke Basnas ini adalah nanti bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Begitu. Terima kasih pimpinan Basnas Bidang Pengumpulan, Rizaluddin Kurniawan. Bapak Rizal, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang. Salam sehat selalu, semoga dimudahkan dalam menjalankan penyaluran bantuan di Yordania. Pak Rizal, salam sehat selalu ya. Terima kasih, kami lagi menyalurkan untuk pasien gajah di Rumah Sakit KHSC di Jordania. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal.